Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama kita program Tuntunan Akhir Zaman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin wa innahum layasudduna anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya tak terhitung. Walaupun lautan seisi tinta seisi lautan, dan pohon jadi penanya, tidak akan sanggup kita kemudian mencatat banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih nikmat yang paripurna adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Insyaallah bersama saya Izhar pada segmen pertama ini, insyaallah akan saya bahas terkait tentang tanda-tanda iman sedang sakit. Jamaah sekalian, pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita senantiasa berdoa kemudian diakhiri dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Jemaah sekalian, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, salah satu resepnya adalah, salah satu syaratnya adalah harus ada iman dalam diri kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibah." Barang siapa yang mengerjakan amalan sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang sejahtera. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas amalannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin, iman kita itu bagaikan tubuh. Dia bisa sakit bahkan mati. Bahkan orang Arab Baduy pernah tidak diakui imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang Arab Baduy berkata kepada Rasulullah SAW, kami telah beriman. Qul, katakanlah wahai Muhammad, lam tu'minu, sesungguhnya engkau belum beriman, tapi engkau baru berislam. Jemaah sekalian, ini jelas bahwasannya iman itu harus senantiasa kita pelihara, bahkan kita tingkatkan. Kalau tubuh kita ada yang sakit, pada hakikatnya atau seringkali kita mudah bahkan langsung kita meresponnya untuk kemudian kita cari obatnya agar ia sembuh. Sakit pusing misalkan, kita cari obatnya sehingga dia kemudian bisa tidak sakit kembali. Dia perlu istirahat total sehingga dia bisa aktivitas kembali. Namun ironisnya, terkadang
Ketika iman kita sakit, kita tak bisa untuk meresponnya. Terkadang ketika iman kita bahkan bukan sakit tapi sekarat, bahkan mau mati, tapi diri ini tak mampu untuk menerkanya, merasanya. Maka jamaah sekalian, saya Izhar akan menyampaikan tanda-tanda ini yang insya Allah untuk kemudian memudahkan diri saya pribadi dan jamaah sekalian mengidentifikasi kita punya iman, sehingga iman kita terawat, bahkan kita coba untuk senantiasa meningkatkan kita punya iman. Jemaah sekalian, iman ini adalah suatu hal yang sangat urgen, yang sangat penting, karena ia akan menjadikan amal kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Maka hal ini sangat penting kami sampaikan, saya sampaikan terkait tentang tanda-tanda di mana iman kita sedang sakit, sedang sekarat. Jemaah sekalian, yang pertama, ketika kita sering sekali sedih, mudah sekali galau, bahkan tak henti-henti kita menangis, mungkin boleh jadi lantaran iman dalam hati kita sedang melemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Dan janganlah engkau risau dan janganlah engkau bersedih, sedangkan engkau adalah makhluk yang tinggi, yang Allah tinggikan derajatnya. In kuntum mu'minin, jika engkau termasuk orang-orang yang beriman. Orang beriman itu punya hati yang senantiasa tenang. Orang beriman itu punya pendirian yang senantiasa tafa'ul. Dia optimis, tidak pernah kemudian dia putus asa, dia mudah putus asa. Karena senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dalam zikrullah Subhanahu wa Ta'ala dalam dirinya. Maka kalau kemudian diri ini mudah sekali sakit, diri ini mudah sekali sedih, mudah sekali galau, risau, mungkin boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadi sandaran utama bagi kita. Boleh jadi iman kita sedang sakit. Maka yuk sama-sama kita ilaj, kita cari obatnya untuk kita sembuhkan kita punya iman. Yang kedua adalah ketika diri ini mudah sekali untuk menunda-nunda panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman. Sekali lagi ini orang beriman. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya memanggilmu, maka bersegeralah untuk menjawabnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupi kalian. Jemaah sekalian, ketika kita mudah sekali untuk menunda-nunda hal ibadah, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini misalkan ada terkait tentang sholat. Ketika ada azan, diri ini tidak langsung untuk meresponnya, tapi mudah sekali menunda-nunda. Bahkan ia sholat itu seringkali di waktu-waktu di mana dia di akhir atau di penghujung daripada akhir sholat. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan teruskan di segmen selanjutnya pada program Tuntunan Akhir Zaman.